Karenanya ketika saya bicara di depan mereka Wahabi di Solo tahun 2016, saya bilang pada mereka, agama memang sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Kamu gak ngerti apa yang dia maksud agama sempurna itu. Itu pemerkosaan namanya, penyalahgunaan terhadap dalil. Karena persoalan-persoalan yang kita lakukan, yang mereka katakan bid'ah, itu ada dalilnya semua saudara, gak sembarangan. Dan dalilnya sebagian dalil khusus, bukan dalil umum. Misalnya tahlil. Kita ini mengapa ada orang mati bikin tahlil? Tahlil itu kan artinya kan bacaan zikir, pahalanya dihadiahkan untuk membantu orang yang meninggal. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan ulama Nusantara, bukan kiai Jawa, bukan buya dari Sumatera Barat, bukan tuan guru dari Kalimantan Selatan, bukan ajengan dari mana? Jawa Barat ya. Bukan abu dari Aceh, bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah saudara, yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Tahun ke-5 Hijriah, ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Karena sebulan sebelumnya pada waktu perang Khandaq, beliau kena senjata orang musyrik, kena panah atau kena tombak, akhirnya pendarahan. Dapat 1 bulan meninggal. Karena meninggal dalam hadis sahih riwayat Ahmad, riwayat Al-Hakim, At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Karena ini meninggalnya bukan mati syahid. Orang mati syahid itu kan syaratnya kalau perang kan meninggal di medan perang. Kalau di medan perang luka-luka lalu pulang, meninggalnya di rumah, perang dah selesai, ini gak mati syahid. Karena ini gak mati syahid, Rasulullah mensolatkan jenazahnya. Karena orang mati syahid kan gak perlu sholat kan, gak perlu dimandikan, dia dirawat seperti biasa. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, kuburnya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabrih. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan, gak langsung pergi. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Rasulullah membaca tasbih, baca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat ikut baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca takbir. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah, subhanallah. Para sahabat baca, bacanya lama. Falamman sorofa, ketika Rasulullah berhenti baca, kilalahu, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah malaka tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, kenapa tadi engkau baca subhanallah, baca Allahu akbar, kenapa lama? Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah saudara mengejutkan. Apa kata beliau? Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan, kira-kira yang gak soleh gimana nasib? Ini Rasulullah yang bersaksi. Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir dia gak dilepaskan dari jepitan kubur itu.
Karenanya aku bacakan zikir hatta farajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini artinya apa? Zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Paling enggak melepaskan orang dari jepitan alam kubur, agar kuburannya menjadi lebih lapang. Itu tahlil saudara. Jangan dibilang gak ada tahlil lalu pakai al-yauma akmaltu. Ya memang al-yauma akmaltu bukan dalilnya tahlil memang. Jangan pakai itu. Ya gak cocok kalau pakai dalil itu.